Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم Amin. Tafdhil wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, asatidzah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, jajaran pimpinan dan takmir musalla sabilillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dengan membaca istighfar bersama. Membaca surat Al-Fatihah. Barakah surat Al-Fatihah kita niatkan, kita tujukan kepada beliau-beliau yang telah mewakafkan tanah dan bangunan musalla ini. Beliau-beliau semua jemaah yang telah mencurahkan segala daya, upaya, tenaga dan harta untuk memakmurkan masjid atau musalla ini, yang hadir, yang istiqamah, yang menjadi jamaah musalla ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau semuanya, mencatat segala jerih payahnya sebagai amal ibadah dan amal jariyah. Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat kasih sayang kepada mereka. Allah bahagiakan dirinya, keluarganya dan anak keturunannya fid dini wad dunya wal barzah wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala cita-cita dan hajat-hajatnya. Wa likulli niyyah salihah dafi'ah likulli syarr jalibah likulli khair. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo sareng-sareng maos istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya.
salamun alaik ya rafi'a syani wa ad-daraji atafatan ya jiratal alamin ya syariat belaka gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atafatan ya jiratal يا وهيل الجود والكرم يا وهيل الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia hari ini Rabu 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 10 Februari 2021. Ribon, bagaimana kabarnya? Sedanten diki sehat-sehat? Alhamdulillah. Sampun divaksin? Belum. Nah ini dereng. Yang penting segera kembali hidup dengan normal. Sedanten nyambut damel, sedanten lari-lari niku sekolah, mahasiswa mahasiswi ugi kuliah malih. Yang penting sudah begitu nanti insya Allah semuanya juga membaik. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsirul Baghawi, kitab Ma'alimut Tanzil karya Syekhul Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila an qala. Catatan terakhir tentang Surat Al-Baqarah ayat 8. Oke, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan meraih kemenangan, dijauhkan dari siksa api neraka, dan Allah hantarkan masuk ke surga. Mereka lah orang-orang yang tidak ada keraguan sama sekali
terhadap Al-Quran. Mereka orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Mereka yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak, beramal di jalan Allah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai Al-Qur'anul Karim, juga kitab suci Injil, waz-Zabur, wat-Taurah, wa suhufi Ibrahim wa Musa. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan alam dunia. Ketika kita meninggal dunia, maka kita masuk ke kehidupan berikutnya di alam barzakh. Setelah itu nanti di alam akhirat. Nah, ini ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ayat ke-7, wa minan nasi man yaqulu, ya betul ya? Bukan apa? Innal ladzina kafaru, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir, ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang berada di kota Makkah di saat itu, di waktu itu, di zaman itu, menampakkan penentangannya, pengingkarannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad semenjak Nabi Muhammad lahir kecil, kemudian beranjak besar, remaja dan dewasa. Mereka sangat kenal. Tapi ketika Rasulullah menyatakan sebagai Nabi dan Rasul, mereka melakukan pengingkaran yang luar biasa. Sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka itu loh, orang-orang Mekah. Engkau wahai Nabi Muhammad memperingatkan mereka, ataupun engkau wahai Nabi Muhammad tidak memperingatkan mereka, la yu'minun, mereka pancen memang tidak ada keinginan untuk beriman. Khatamallah, khatamallah, la yu'minun, khatamallah, ya, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala menutup hati mereka. Allah Ta'ala menutup pendengaran mereka. Dan Allah Ta'ala menutup pandangan mata mereka dengan ghishawah, dengan ghishawah, ada menutupi mata hati mereka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka kelak azab yang amat sangat pedih. Sekarang ayat ke-8 atau sudah? Ayat ke-8, ayat ke-7, ke-6 dan ke-7 tentang orang-orang kufar. Berikutnya ayat ke-8. Jadi ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang kufar, dan ada orang yang munafikin. Selanjutnya tentang kaum munafikin, Allah Ta'ala menggambarkan. Qauluhu ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan ada di antara manusia, man yaqul, yang mereka berkata, mereka mengaku, mereka mengklaim, amanna billah, kami adalah orang-orang yang beriman, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka itu tidak beriman. Tapi mereka itu tidak beriman. Kenapa? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Karena mereka itu yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka itu melakukan tipu-tipu. Mereka menipu, melakukan tipu muslihat. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menipu orang-orang yang beriman. Menipu bagaimana? Mereka menampakkan iman dan Islam, tetapi menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran.
zahirnya menampakkan iman dan Islam, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran. Citra yang dimunculkan di depan publik, pencitraannya orang yang beriman, orang yang Islam, tetapi di dalam jiwa dan hatinya memendam misi kekufuran dan pengingkaran. Itu mereka sedang menipu Allah Ta'ala dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Tetapi kemudian wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'un, tetapi sesungguhnya mereka yang sedang menipu diri sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu diri sendiri dengan perilaku itu. Mereka menipu diri mereka sendiri dengan pencitraan itu. Dikiranya orang-orang yang beriman itu tidak paham dan tidak ngerti bahwa mereka itu munafik. Dikiranya Allah Ta'ala tidak tahu bahwa dalam diri dan jiwa mereka menyimpan kekufuran. Loh, dipikir tidak tahu. Dikiranya kalau menampakkan Islam, menampakkan iman, oh wes, selamat tak wes. Oh, dipikir sampai. Padahal Allah Ta'ala Maha mengetahui. Padahal orang-orang yang beriman, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sebenarnya tak tahu. Karena yang asli ori dengan yang palsu dan KW itu beda. Yang tulus ikhlas dari dalam hati dengan yang hanya sekedar di lisan itu beda. Kalau salafun salih, maka minal qalbi ya'til qalba, apa yang datang dari hati dia akan masuk ke hati juga. Tapi yang keluarnya dari lisan ya enak di telinga saja, setelah itu hilang tak berbekas. Kalau dari hati makan sampai ke hati, yang dengar itu akan masuk ke hati, berasa di hati, blang. Tidak tahu bagaimana, tapi masuk ya, kroso di hati tuh kroso gitu ya. Tapi kalau cuma lisan tok, hanya pencitraan, yo enak kerumune, seakan-akan yo iya manis, tapi ya selesai, bar yo bar. Apa mau karo? Tayyib, wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar, tidak merasa. Kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi menampakkan keislaman tapi menyimpan kekufuran? Kenapa kemunafikan itu terjadi? Kepalsuan itu terjadi. Pencitraan itu kenapa terjadi? Ayat berikutnya, ayat ke-10, fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Itu terjadi karena dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ada penyakit. Penyakit apa? Marad apa, Bib? Penyakit apa, Bib? Syaqqun wa nifaq. Ada keraguan terhadap agama. Sumya syakku fid din marad, karena dia meragukan terhadap agama. Yudhifud din, karena keraguan itu akan melemahkan agama yang ada dalam diri dan jiwa mereka. Maka Habib sering berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kalau sakit, yang sakit fisiknya ya minum obat selesai. Kalau yang greges badannya kroso, maka kita cari obat keroan, kira-kira begitu ya, atau remason atau balsem.
Geliga. Geliga. Kenapa? Karena kalau greges badannya itu kerosok. Kalau musibah terkena rumah, kita tahu rumahnya bocor. Kita tahu dan kita akan berusaha untuk membenarkan, merenovasi, didandani. Kalau musibah terkena harta kelihatan, tapi kalau terkena agama kadang tidak sadar dan tidak terlihat. Sing greges itu agama yang ada dalam dirinya. Ya apa ngerok ini, Bib? Gitu ya. Yang bocor itu agamanya. Kadang tidak kerosot dan tidak tahu. Wala taj'al musibatana fi dina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah pada agama kami. Kalau yang terkena musibah agamanya, yang ambruk, yang bocor gitu ya, yang bocor agamanya, yang ambruk agamanya, walah bahaya. Gitu ya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Apa itu? An-nifaq wasyak. Ada kepalsuan, ada kemunafikan, ada keraguan. Ragu bagaimana? Syak fid din, ragu terhadap agama. Jangan pernah ragu terhadap agama Islam. Jangan pernah ragu kepada Al-Quran. Jangan pernah ragu kepada hadis. Jangan pernah ragu kepada Allah. Jangan pernah ragu kepada kalamullah. Jangan pernah ragu kepada Rasulullah. Jangan pernah ragu kepada hadis Rasulullah. Jangan pernah ragu kepada rumah Allah. Jangan pernah ragu. Kalau ragu itu syak fiddin. Wah, itu benih-benih penyakit itu. Benih-benih penyakit yang dikhawatirkan kalau tambah banyak jadi munafik. Jadi munafik. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Loh, kalau enggak sadar, kalau tidak mengobati, greges dikeroi gitu ya. Nah, kalau yang greges agamanya, obatnya di mana, Bib? Kalau yang bocor agamanya gitu ya, yang ada dalam dirinya, obatnya di mana? Ya obatnya di rumah Allah, bukan di rumah sakit. Hah? Betul apa salah ini? Kalau badan yang sakit ke rumah sakit, walaupun sekarang jangan ke rumah sakit. Tapi kalau agamamu yang sakit, ke rumah Allah, pergilah ke rumah Allah. Kalau agamamu, hatimu, jiwamu yang sakit, yang greges, imannya yang bocor, pergi ke rumah Allah, pergi ke majelis Rasulullah. Itu tempat mengobati hati, mengobati jiwa, mengobati agama yang ada dalam diri kita. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Beb, kalau tidak diobati bagaimana? Greges tidak diobati, ya tambah rek. Tambah parah gitu ya, tambah parah. Kalau tidak ditambahi ya tambah parah ya. Kalau tidak diobati tak tambah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu marada. Maka Allah biarkan penyakit itu bertambah. Kalau agamanya terserang penyakit, kok kemudian tidak ke masjid, tidak ke majelis Rasulullah, kok tidak mau Jumatan, tidak mau dengar khutbah Jumat, tidak mau dengar wejangan, tidak mau dengar pitutur, tidak mau dengar majelis ta'lim. Oh, itu fazadahumullahu marada. Allah biarkan penyakit itu bertambah. Biar kemunafikan itu semakin bertambah. Fazadahumullahu marada. Izdadu kufran wa nifaqa, ya Allah. Izdadu kufran wa nifaqa. Bertambahlah kemunafikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin akut penyakitnya, semakin stadium 1, 2, 3, 4 penyakitnya, semakin komplikasi penyakitnya, yuk semakin sulit dan butuh waktu yang lama untuk mengobati.
Ya Rabb. Fazadahumullahu marada. Kalau terus dibiarkan begini Nabi, walahum adzabun alim, walahum adzabun alim. Pada akhirnya nanti walahum, dan bagi mereka adzabun alim, azab yang pedih, azab yang menyakitkan, mu'lim yakhlus waj'uhu ila qulubihim, benar-benar sakit dan pedih yang rasanya sampai menyayat-nyayat ke ulu hati. Bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka dustakan. Kenapa dusta? Ya, kalau penyakitnya akut, penyakit di hati dan jiwanya semakin parah, mereka pasti akan mendustakan. Yakdzibun ay yukadzibun Allah wa rasulah. Mereka akan mendustakan Allah, mereka akan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa qauluhu ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ay al-munafiqin, orang-orang munafik. Ini yang fazadahumullahu marada, ya, yang penyakitnya sudah akut, yang dibiarkan sakitnya, yang tidak golek tombok ati iku limo gitu ya. Iki limo-limonya belum lost doll, lima-limonya tidak ada. Tombol limo ini apa? Berapa? Pak Bas apa? Betul apa? Apa itu kasidahnya? Tombol ati iku limo sak warnane. Pertama, maca Quran angen-angen sak maknane. Alhamdulillah. Kita maca Quran sak maknane, sak tafsiri. Ini alhamdulillah. Lumayan nih. Berarti ada tanda. Ini lagi tombo gitu ini. Tombol anti yang pertama, alhamdulillah, ternyata kita sedang ngobati hati. Nah, maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho salat salat bengi lakonono. Ya, salat bengi lakon yo isya ki yo bengi rek. Ya tahajud maksudnya, qiyamul lail, tahajud gitu. Yang ketiga kaping telu, wong kang saleh kumpul, ya nggih alhamdulillah pun musala lah. Insyaallah tiang-tiang leres ya. Sing ten musala niki lho, tiang-tiang saleh. Nggih ta, tiang-tiang saleh ten mriki. Nggih, tiang saleh, tiang salehah. Amin. Boten enten sing boten saleh ten mriki. Sedanan niki tiang saleh nggih. Nggih. Kalau tiang-tiang listrik ada dalan-dalan niku tiang listrik. Tiang saleh kan masjid dan musala. Tiang listrik dan embong-embong niku. Kaping telu, kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kudu weteng ingkang luwe. Nek wetenge warak terus ya apa beb? Aja warak-warak rek. Ayo latihan. Latihan nggih. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, monggo siang. Kudu weteng ingkang luwe. Bib, kalau belum bisa istiqomah pripun bib? Ya nggih, kalau mboten siam nggih. Kalau makan yo ojo warak-warak rek. Biasane tambah sakniki ya tambah titik, tambah tapi titik. Kudu weteng ingkang luwe. Didik akeh ya. Kudu weteng ingkang ya tambah ati niku, tambah luwe. Yang terakhir kaping 5
zikir wengi ingkang suwe nggih. Ya. Kalau kemudian tadi Habib membacakan istighfar bareng-bareng, sholawat bareng-bareng nggih. Ya zikir titik-titik gitu ya. Zikir titik-titik. Ya harapannya itu semua ini jadi tombol hati. Kalau nggak ditambahi fazadahumullahu marada. Nanti Allah biarkan hati itu semakin penyakit. Kalau penyakitan walahum adzabun alim, ultimatum bagi mereka azab yang pedih, yang menyakitkan, yang kakinya kena azab, badannya kena azab, kulit terluarnya kena azab, tapi sakitnya sampai berasa sampai ulu hati. Itu azabun alim. Makna azabun alim, terjemah Indonesianya azab yang pedih, gitu doang. Azab dan yang pedih doang. Padahal kalau dalam bahasa Arab artinya pedih ini ya pedih di mata, tapi kepedihan itu berasa sampai ulu hati, saking pedihnya. Baik. Wa idza qila lahum, lanjut. Wa idza qila lahum, ayat yang ke-11, apabila disampaikan kepada mereka orang-orang munafik yang penyakit hatinya sudah parah dan akut, yang tidak diobati, yang tidak ditomboni dengan limo tadi ya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang bagaimana? Bil kufri, hidup di dunia, fil ardi bil kufri. Ojo mokong-mokong rek, ojo mokong-mokong marang pangeran yo. Ojo mokong-mokong marang Kanjeng Nabi. Ini bahasa Jawa yang mudah dipahami. Jangan hidup di atas bumi ini penuh dengan kemokongan marang pangeran. Satu, ojo mokong-mokong nang pangeran, ojo mangkong nang Kanjeng Nabi. Mungkin kita khilaf, mungkin kita salah, mungkin kita berdosa. Oke, tapi akuilah ya Rabb, ya Allah, kulo salah. Ya Allah, kulo khilaf. Ya Allah, kulo berdosa. Tapi ojo mokong, ojo mokong. Mokong itu jangan. Tahu mokong? Apa mokong? Nabzat? Mokong enggak, Pak? Begedut. 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 Jangan kufur. Jangan hidup di atas bumi ini. Kau hidup di dunia dengan kekufuran. Jangan mokong. Ojo begedut, ojo begedut. Boleh salah, boleh khilaf, boleh berdosa. Ada istighfar yang Allah sediakan. Ada kalimat taubat gitu ya. Ada kalimat taubat. Kalau selesai sholat kan assalamualaikum warahmatullahi pribun astaghfirullahaladzim. Kemudian tidak cukup saya tok kemudian wali walidayya, untuk kedua orang tua saya, wali astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'i ashabil huquqil wajibati alayya, dan untuk semua orang yang mereka berhak atas diri saya. Istighfar untuk saya, untuk kedua orang tua saya, dan orang-orang yang mereka punya hak terhadap saya. Mereka punya peran terhadap saya. Saya harus memuliakan, menghormati mereka. Ashabil huquqil wajibati alayya. Mereka punya hak dan saya harus tunaikan hak mereka. Maka saya beristighfar untuk mereka semua. Nggih guru, nggih orang tua, ya teman kita, yo sedulur, yo tangga, yo mara tuwa. Kemudian wali jami'il muslimina wal muslimat, dan saya beristighfar untuk seluruh muslimin dan seluruh muslimat. Ya Allah. Lah saya
Saya. Istighfar tidak untuk pribadi tapi seluruh orang. Baik, lanjut. La tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di atas bumi, jangan hidup dengan cara yang begedut, cengkal, keras kepala, mokong kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian wa ta'wiqun nas 'anil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an. Wa ta'wiqun nas, jangan halang-halangi orang lain untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laopo nang musola mari magrib iku. Enak nang omah ngopi ndelok TV. Hati-hati. Hati-hati. Oh, jangan halang-halangi orang lain untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah opo tahlilan niku? Enak gini enak nang omah wae. Lihat Mas Al dan siapa? Dan Andin. Lah opo dibaan itu? Tak jelas, tak paham. Enak nang omah, aku merindu. Jangan menghalangi orang lain untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten kersa nggih mendel mawon. Kalau Anda tidak ingin, sudah diam saja. Jangan halangi orang lain. Jangan menghalangi orang lain. Gedut ya. Gedut ingat gedut. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, bantah mereka, innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Loh, siapa yang berbuat kerusakan? Loh, siapa yang begedut? Loh, siapa? Enggak. Nahnu muslihun. Tapi kami yang berbuat kebaikan, kami yang berbuat kebajikan, kami adalah orang-orang yang logis dan terpelajar. Lah apa melok ngomong-ngomong itu? Tak masuk akal rek. Gak pinter, gak cerdas. Begedut bantah, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala, ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka itu humul mufsidun, adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa, tidak sadar dan tidak merasa kalau mereka sedang berbuat kerusakan. Ayat ke-13, qauluhu ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila disampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang munafikin, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang kebanyakan itu loh beriman. Itu loh kebanyakan orang, masyarakat umum itu loh, ammatul muslimin, kebanyakan kaum muslimin itu bagaimana? Ya sudah, ikutlah mereka. Mereka sholat, ya sholat seperti mereka sholat. Mereka sholat berjamaah, sama dengan mereka sholat berjamaah. Mereka berzikir wiritan, sudah bersama mereka sholat, berzikir wiritan bersama. Mereka datang untuk tahlilan, datanglah bersama mereka tahlilan bareng-bareng. Mereka dibaan, hadirlah seperti mereka dibaan. Kama amanan nas, sebagaimana mereka itu orang-orang beriman itu loh.
Kenapa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan jaminan dalam hadis beliau, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu padu kompak dalam kesesatan. Tidak mungkin ya dari Sabang sampai Merauke tahlilan wabeh iku sesat kabeh bareng-bareng nang neraka ya. Dibaan sak donya dibaan, sak dunia itu dibaan, di Yaman, di Hadramaut dibaan, di negeri-negeri manapun dibaan. Tidak mungkin umat Islam demikian besar mereka bersatu padu dalam kesesatan. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu semua beriman. Bersama mereka semuanya. Qalu, mereka menjawab, bantah. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Anu'min, apakah kami akan beriman kama amanas sufaha, sebagaimana imannya orang-orang bodoh itu. Bodoh orang apalah bodoh. Tidak ngerti dalil, tidak ngerti Quran, tidak ngerti hadis. Apakah saya akan beriman seperti mereka, orang-orang awam itu beriman? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti mereka, orang-orang bodoh, sufaha. Safih, sufaha itu orang-orang bodoh. Allah sampaikan, berimanlah seperti orang-orang kebanyakan beriman itu loh. Jawab, apakah kami beriman seperti mereka, orang-orang bodoh ini beriman? Bekedut pancen, bekedut aja. Bekedut pancen ini. Mokong memang ini. Mokong memang ya. Anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, mereka itulah yang bodoh. Mereka itu yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi tidak ngerti kalau mereka dalam kebodohan. Sampun. Insyaallah ayat 14 pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Betul. Wallahu taala alam bis-shawab. Monggo kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahwa bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir hustur anta akram man satar وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.